Halo brother santuy semua dari Sabang sampai Merauke. Balik lagi dengan kami Tangkurak Squad pemersatu generasi bangsa, walau dengan cara sederhana dan pastinya tanpa narkoba. Oke, menurut kami ya film kali ini adalah unggulan dari semua sequel Fast and Furious. Kenapa? Karena di film ini semua personil andalan berkumpul demi menjalankan misi Dominic Toretto. Semoga bisa menghibur, mewarnai dunia pertangkurakan kita semua. Dan mari kita simak alur cerita dari film Fast Five. You are hereby sentenced to serve. He is former federal agent Brian O'Connor without the possibility of early parole. Daylight breakout, there were 26 high-risk inmates. Where Toretto and O'Connor are now is anyone's guess. Agencies have joined forces in the search for Dominic Toretto. Has been accounted for, except for one, Dominic Toretto. Seperti diketahui di seri sebelumnya di mana Dom ditahan dengan vonis 25 tahun di penjara Lombok, Brian dengan Dodge Charger 1970, Mia dengan Acura NSX 2003, dan si duo riweuh Tego Leo dan Rico Santos dengan pro-nya berusaha mengejar mobil tahanan Dom untuk membebaskannya. Dan akhirnya lalu diceritakan Brian dan Mia saat itu memakai mobil Nissan Skyline 1972 menjadi buronan gara-gara hal itu, lagi dalam perjalanan ke suatu tempat. Mereka saat ini berada di kota Rio, Brazil untuk menemui teman lamanya Vince. Dengan suasana yang penuh dengan gaya khas gangsta lokal Brazil, mereka nekat memasukinya. Diketahui Vince yang udah lama tinggal di sana menyambut mereka dan mengajak ke rumahnya. Ternyata Vince sudah menikah dengan warga lokal bernama Rosa, juga punya anak bernama Nico. Dom here yet? Nah. Brian dan Mia ditawari sebuah pekerjaan karena emang sepertinya mereka nggak punya duit banget. Dan seperti biasa kerjaannya bukan dengan cara halal seperti ojol, sopir taksi, atau editor santuy sinema, tapi dengan cara membantu mafia lokal mencuri mobilnya sendiri yang disita oleh FBI dengan bayaran jutaan dolar. Wow. There's a job coming up. It looks like you both could use it. Kemudian mereka pun auto setuju daripada nganggur, pikirnya. Dan sesaat sebelum Vince akan berangkat menjalankan misinya, datanglah Dom dengan Dodge Charger 1970-nya yang ternyata juga akan ikut bergabung dalam misi itu. Asik. Misi itu ternyata dilakukan dalam kereta cepat lintas negara dengan penjagaan 3 orang agen FBI dalam kereta itu. Lalu Brian dan Mia yang emang udah diposisikan dalam kereta itu segera memulai aksinya. Saat mereka berhasil menemukan gerbong yang berisi mobil itu, kemudian Brian menghubungi rekannya dan aksi yang edun itu pun dimulai. Tapi di tengah misi itu Dom merubah rencana dengan menyuruh Mia yang saat itu disuruh membawa mobil Ford GT40 1966 untuk pergi ke suatu tempat. Hingga anak buah mafia mencurigai kawanan Dom yang akan mencuri mobil-mobil itu, dan baku hantam pun terjadi.
Hingga saat tersisa Brian dan Dom yang berada dalam situasi yang membeliskan itu, Dom kemudian mengambil mobil Chevrolet Corvette Grand Sport 1965 untuk menyelamatkan Brian. Akhirnya mereka berhasil selamat dari ancaman maut. Tapi kabar buruknya, mereka langsung ditangkap kelompok mafia itu. Ternyata bos mafia itu bernama Reyes, dan dari sinilah awal mula permasalahan terjadi. Reyes mengancam akan membunuh Mia. I hear your sister is very beautiful. You two started up quite a bit of trouble today. Tapi saat semuanya pergi, akhirnya Dom dan Brian mampu meloloskan diri. Tapi masalah baru kembali datang karena diketahui FBI saat ini mati-matian untuk memburu mereka dan mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk menangkap Dom dan Brian. Dan pasukan elit itu dipimpin oleh Agent Hobbs. Yaps, Dwayne Johnson alias The Rock. The runners, they like speed and guaranteed to go down the hardest possible way. So let me tell you something about these two men. One's a former federal officer. Stay the fuck out of my way. Pasukan terbaik itu dibantu polisi wanita lokal yang dipilih langsung oleh Hobbs bernama Elena. Hobbs sengaja melibatkannya karena dia satu-satunya polisi Brazil yang anti suap. Juga karena Elena termotivasi atas kematian suaminya yang juga polisi, yang dibunuh oleh kelompok Reyes gara-gara nggak mau bekerja sama. Di tempat lain, Brian dan Dom berhasil menemui Mia di sebuah tempat rahasia. Kemudian datanglah Vince, tapi Brian langsung naik pitam karena menyangka Vince adalah anak buah Reyes yang sengaja menjerumuskan mereka untuk kepentingan pribadinya. Where were you, Vince? Where you been, man? Damn. What a mess. Your job! Dan ternyata benar aja, pada tengah malam saat Vince menyangka semua tertidur, secara sembunyi-sembunyi dia mencoba ngambil sesuatu dari head unit GT40 yang ternyata sebuah chips yang sangat dibutuhkan oleh Reyes. Dan tanpa diduga ternyata Dom memergokinya. Dan dari kejadian itu kemudian Vince diusir oleh Dom. Get out. What's going on out here? Get out! Brian kemudian mencoba mencari tahu isi database dari chip itu, dan ternyata di dalamnya terdapat jadwal pengiriman uang ke beberapa tempat yang hitungannya menggunakan satuan kilogram, dan diperkirakan nilai dari semua pengiriman milik Reyes itu sekitar 100 juta dolar. Wow, mantap. Singkat cerita, timnya Hobbs berhasil melacak kawanan Dom yang diprediksi bersembunyi di kota Favela. Sementara di kubu Reyes juga ternyata anak buahnya melakukan hal yang sama. Mungkin informasi dari Vince kali ya, tapi nggak tahu juga sih. Dan akhirnya mereka menyerbu persembunyian Dom secara bersamaan. I mean, it's this whole network right there, just laid out on a chip. 100 million plus in cash houses? I thought so. 49 kilos is 1 million in 20s. Dari sana mereka bertiga mencoba kabur dengan segala cara. Dan untuk pertama kalinya, dua gundul Hobbs dan Dom yang sama-sama berkarakter keras, kuat dan otot kawat tulang besi, bukan gigi kawat terus selfie, itu bertemu secara langsung. Akhirnya Dom and the Gang berhasil lolos. Karena saat terjadi situasi chaos itu Elena nggak sadar kalau Dom udah kabur. Dan kekalahan telak dialami oleh kubu Reyes dengan banyaknya korban jiwa dari anggotanya.
Dom, Brian, dan Mia saat itu berkumpul kembali. Dari sana Dom menyuruh semuanya untuk berpencar. Tapi Mia bilang bahwa dirinya lagi hamil. Dan semuanya setuju untuk tetap bersama karena hal itu. We need to split up. Not gonna do that again. Split I'm pregnant. And we just got bigger. Mereka menikmati masa-masa pelarian yang sangat menyedihkan itu. Kemudian sepakat untuk merampok semua uang Reyes. Dan berjanji bahwa ini adalah misi terakhirnya. Karena selepas ini mereka ingin hidup bebas, aman, dan damai. Walaupun misi ini tentunya amat sangat beresiko. Tapi dengan uang Reyes mereka bisa membeli kebebasannya nanti. Karena hal itulah Dom dan Brian langsung berinisiatif membentuk tim. Dan akhirnya orang-orang terbaik dalam circle mereka dipanggil untuk bergabung. Orang-orang terpilih yang dipanggil itu diantaranya Han, si ahli ngedrift dan penyamaran, ahli senjata dan peralatan si cantik Giselle, Tego Leo dan Rico Santos, dua sahabat pekerja keras, Tej si ahli teknik perakitan, dan gak ketinggalan si tampan dan karismatik Roman Pierce. Dan akhirnya mereka semua datang dan berkumpul. They opened the same time as I pulled this trigger. What up, man? What up? I thought cockfights were illegal in Brazil. I'm not fail, two fail. You fail. Who was these? We all met. There he is. Misinya tentu aja untuk mencuri semua uang Reyes yang disimpan di 10 rumah uang yang tersebar di seluruh kota. Karena Reyes gak punya rekening dan gak mau uangnya disimpan di bank. I can't do this, homie. I thought this was business. So what we're talking about is $100 million. Right, $100 million and everything we take. Honey, see, sometime I be overthinking, man. Dan misi itu pun dimulai. Pertama-tama ternyata mereka menyerbu salah satu rumah uang milik Reyes. Tapi bukan untuk merampoknya, melainkan membakar semua uang yang ada di rumah itu untuk memancing Reyes mengumpulkan uangnya untuk disatukan di satu tempat. You know whose house this is? Whose money are you stealing? You're a dead man. You're all dead men. Rencananya berhasil. Reyes yang ketakutan atas ulah Dom segera memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua uang yang tersebar di rumah-rumah uang lainnya. Tapi masalah datang karena ternyata Reyes menyimpan semua uangnya itu di kantor polisi. Two's on the move. Y'all ain't gonna believe this. Karena memang semua polisi korup di kota itu udah disuap oleh Reyes. Dan mereka pasti nurut dan tunduk pada semua perintahnya. Dan semua uangnya diamankan dalam berangkas super canggih di kantor polisi itu. Mantap. Sementara di tempat lain di bekas markas persembunyian Dom, Hobbs dan timnya terus berusaha merakit kembali mobil curian yang udah diacak-acak oleh Dom dan Brian kemarin. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa mereka telah mengambil sebuah chip rahasia dan mengetahui aksi perampokan uang milik Reyes itu adalah ulah Dom. Hobbs berhasil melacak Dom dari kamera pemantau, lalu menyuruh timnya melacak pergerakan mobil itu dari pencitraan satelit. Juga berhasil mendeteksi semua rekan Dom yang datang ke kota itu. Dom dan tim mulai merencanakan strategi bagaimana caranya agar bisa menyusup ke dalam kantor polisi untuk mengetahui bentuk berangkas dan untuk membajak kamera pengaman di setiap sudut. Dan misi itu dipercayakan kepada Roman karena dialah orang yang paling pandai ngawadul alias banyak bicara untuk menyamar jadi FBI yang menitipkan sebuah paket barang bukti. Why me? Cause you got the biggest mouth. What do you mean? Hello, beautiful. Nope, and you're not my brother. Brother from another mother? What you bench about? 350? Here, I got the box. We all good. It's done. See, I think I make a better. Give me the remote, dog. Go left. Look, it looks like something right over there to the left. Man, strap him in his safety belt. Bingo. Kemudian Leo dan Santos yang ditugaskan menjadi petugas kebersihan WC untuk bisa menyadap kamera pengintai yang sebelumnya melakukan sabotase dengan cara meledakkan pipa pembuangan yang penuh dengan
libro de la calle. Cel. Got it. Got it. Akhirnya mereka bisa mengetahui spek berangkas canggih itu dan berhasil menyadap kamera pengintai. Dan masalahnya, mereka butuh mobil super cepat agar bisa melewati kamera pengintai itu. Dan Dom punya cara sendiri untuk mendapatkan mobil itu. Home sweet home. How about that? All motor, no tuning issues? Oh, it's one of them. Word on the street is a lot of people looking for you too. You got a lot of balls to bring your problems here, Toretto. Car for car. Dominique and Mia got eyes. A kilo. But that monster has never seen a set of taillights. Kemudian mereka semua mencobanya dan mencari kandidat siapa yang pantas jadi pengemudinya. Tapi emang susah sih kayaknya. Where'd you get that from? Papa Smart? Cleo dan Santos berhasil mendapatkan berangkas yang sama dengan milik Reyes. Tapi mereka juga harus bisa mendapatkan sidik jarinya. Kemudian Dom menugaskan Han, dan Giselle pun ikut dengannya. How you know he's Reyes Humphrey? You got $100 million. Han, you're up. Diketahui ternyata Giselle mantan anggota intelijen Israel yang bernama Mossad. Dan dengan jasanya pula lah dia berhasil mendapatkan sidik jari Reyes yang nempel di cangcutnya. Ahiu! Slap that ass or did he like grab him? Okay, that's crazy. Tapi di sela keberhasilannya itu masalah besar muncul karena Mia dan Brian berhasil mendapatkan informasi internal FBI bahwa semua tim yang saat itu terlibat dengan Dom menjadi buronan nomor 1 FBI. Dan Dom yang kini tahu siapa sebenarnya Hobbs itu punya rencana untuk menghadapinya dengan cara menjebaknya. Mobil Dom yang saat itu dipantau selama 24 jam diketahui bergerak ke sebuah tempat. Dan otomatis Hobbs dan tim langsung bergerak untuk menciduknya. Tapi satu hal yang sangat keren terjadi. Just here to bring in two assholes whose names hit my desk. You didn't kill those feds. What? That sounds like a real hero. Thinking you're in America. Not even a little bit. This is Brazil. Come on, boss. Another day. Dan Tej berhasil memasang alat pelacak di mobil Hobbs yang berjenis Gurkha LPV agar bisa tahu pergerakannya. Di malam itu pula Dom langsung mengetahui rumah Elena dan berhasil masuk untuk mengambil kalung salib miliknya yang merupakan kenang-kenangan dari Letty. Hingga dari sana Elena kelihatannya jatuh hati sama Dom. She's so special to you. Kembali ke markas rahasia Dom yang saat itu masih memikirkan bagaimana cara agar lolos dari kamera pengintai. Sampai-sampai Han si jago ngedrift turun tangan untuk mencobanya. Tapi emang tetap susah. Kemudian Dom punya rencana. Close, but not enough. Tom, window's too small, man. Hey, Ron, what took you so long? Setelah berhasil dasar si tangkurak Roman, dia malah menantang balapan dengan taruhan $100.000 kepada rekannya dengan memakai mobil polisi curian berjenis Dodge Charger Police Interceptor 2011 itu. I'ma get this money. I'm hungry. Don't make it too easy for me, boys. Let you in. Bullshit. Good race, O'Connor. Keesokan harinya Mia yang kelihatannya lagi belanja di pasar tiba-tiba diselamatkan oleh Vince yang selalu mengetahui pergerakan anak buah Reyes. Walaupun Brian sempat curiga dan marah, tapi akhirnya mereka pun berbaikan. Hey, wait. Race's guys were waiting for me
me at the market. Dom berencana untuk memulai aksinya besok. Vince yang ingin dilibatkan dalam misi itu langsung diterima oleh Dom karena masih dianggap sebagai keluarga. You hungry? Dan di malam itu semua reng-rengan tim Dom bersuka cita botram bala kecerakan atau makan bareng. Mereka mulai berandai-andai jika nanti mereka berhasil punya uang masing-masing 11 juta dolar. Find some cooking lessons for my man. Stupid at all, man. I love what I do. That don't make no sense. Start a day job? That's stupid. You know me, money ain't a goddamn thing. Mereka juga merayakan kehamilan Mia dan Brian yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Dan di malam itu Dom terlihat sangat bahagia melihat semua orang yang dia sayangi merasakan kebahagiaan. Duh, sumpah, ia terharu asli. Are you serious right now? Dan inilah kalimat epik dari seorang Dom. Kita tahu uang selalu datang dan pergi. Hal terpenting dalam hidup ini adalah orang-orang yang ada dalam ruangan ini. Di sini, sekarang. Salut mi familia. Toast. Salute mi familia. Keesokan harinya semua bersiap untuk melakukan aksi. Semua tim berangkat dengan tugasnya masing-masing. Tapi saat tersisa Dom, Mia, Brian, dan Vince, tiba-tiba secara nggak disangka Hobbs dan timnya datang menggerebek mereka. Just made a big mistake. Dan saat mobil kesayangan Dom ditabrak oleh Hobbs, di sanalah pertarungan teredun antara dua manusia super kuat dimulai. Walaupun sebetulnya Dom yang menang dalam pertarungan itu. Kalaupun aja Dom gak menghiraukan Mia adiknya, udah pasti bejar bin pecah tangkuraknya si Hobbs. Singkat cerita mereka dibawa dan akan diterbangkan ke Amerika. Namun di tengah jalan tiba-tiba kelompok militan anak buah Reyes menyergapnya. Mereka melakukan itu untuk memburu Dom. Tim Hobbs yang dikepung merasa sangat kesulitan. Hingga akhirnya satu persatu anak buahnya yang bernama Wilkes, Chato, dan Fusco meninggal. Dalam situasi itu Hobbs sangat terpojok, tapi dengan mengejutkan tiba-tiba Dom, Brian, dan Vince datang membantu, dan dia pun berhutang nyawa. Tapi ternyata Vince terkena tembakan dan akhirnya meninggal. Sebelumnya dia berpesan soal anaknya Nico, dan Dom berjanji untuk menjaganya. You always my brother. He's a good kid. I got eyes on Nico now. They got my word, Vince. Semuanya kembali berkumpul dan akan melanjutkan aksi. Walaupun timnya Dom ngerasa sangat pesimis dan udah ngerasa nggak punya harapan lagi. Tapi Dom kekeh tetap akan menjalankan misi walau sendirian. Hingga tiba-tiba I'm in. At least until we kill that son of a bitch. Hobbs ternyata ingin bergabung. Dia ingin balas dendam kepada Reyes atas kematian rekan satu timnya. Dan aksi itu pun dimulai. Mereka menyerang secara terang-terangan, walaupun tiap sudut kantor dijaga ketat oknum polisi yang mengabdi kepada Reyes. Hingga Dom dan Brian berhasil menarik brankas itu untuk dibawa kabur. Está acontecendo. O quê? O quarto. License and registration, please!
alias dengan semua polisi bayarannya terus mengejar mereka tanpa ampun. Hingga pada saat mereka sampai di atas jembatan, Dom menyuruh Brian untuk pergi melarikan diri. Kemudian Dom berniat membereskan mereka sendirian. Kita kok bisa. Dan akhirnya Brian datang tepat waktu dan menyelamatkan Dom. Kemudian datanglah Hobbs bersama Elena dan ngasih waktu 24 jam untuk mereka pergi melarikan diri, karena setelah itu dia akan memburu mereka kembali. Toretto, I'll see you soon. Dom juga disuruh meninggalkan berangkas berisi uang itu di sana, walaupun akhirnya ternyata saat tadi di jalan berangkas itu ditukarkan dengan berangkas kosong, dan Hobbs tertawa seakan-akan takjub kepada mereka. Di tempat lain akhirnya Tej berhasil membuka berangkas itu dengan tekniknya, dan isinya benar, uang ratusan juta dolar. Mereka bahagia karena akan menjadi orang kaya baru. Mantap. Semua tim Dominic Toretto yang saat itu udah menjadi keluarga merasakan kebebasan dan kebahagiaan. This is your dream, huh? It's enough for me. Bien. I made a sheikh in Abu Dhabi an offer he could not. Okay, I'll drive. And that? Come on, man. So where'd you know? I don't know. Don't you tough yet? We'll get there. Are you serious right now? Man, this is crazy. Brian dan Mia yang sebentar lagi akan punya anak memutuskan menetap di sebuah desa pinggir pantai dengan rumah sederhana. Dan akhirnya